Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam kajian tarjih leluasa lebih luas seputar agama. Tentu bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Dan acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi bisa mendengarkan kami setiap hari Jumat di pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore. Dan kali ini spesial sekali, dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Teddy Supriyadi SSY. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Oke, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali Ustadz ya kembali hadir di Radio Purnama Sidi. Masih dalam bincang-bincang kita, insya Allah temanya menarik sekali, yaitu berkaitan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah istilah yang sering didengarnya tuh HPT gitu Ustadz ya. Iya. Nah kali ini kita akan bincang-bincang di bab kedua untuk pertemuan ketiga ini ya Tat ya. Mungkin setelah kemarin kita sempat bahas di bab 1 bersama dengan Ustadz Samsul Ustadz. Ya, dan kali ini di bab 2 kita bersama dengan Ustadz Teddy. Untuk kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait tema apa ini Ustadz? Ya, kita akan membahas tentang tayamum, juga membersihkan najis. Kalau kemarin kita membahas tentang mandi, nah sekarang kita dengan tayamum. Tayamum, oke baik. Dan sebelum itu Ustadz, mungkin mendengar Radio Purnama Sidi ada yang baru aja gabung nih, belum kenalan sama Ustadz Teddy, boleh dong Tat mungkin perkenalan kembali ke pendengar Radio Purnama Sidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja, nama saya Teddy Supriyadi. Asli saya dari Majalengka, Jawa Barat. Oke, jauh Ustaz. Kita tetanggaan Ustaz. Iya. Ya, jadi saya tinggal di Kertek ya, di Pondok Pesantren MBS Kertek. Di selaku mudir di sana. Ya, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kertek. Ya. Oke, dan saat ini tinggalnya juga di MBS ya, Tat ya? Di komplek pondok itu. Oke, Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tayamum dan menghilangkan najis, gitu ya, Tat? Ya, barangkali di antara kita sudah sering dengar istilah tayamum, Ustadz ya. Kalau yang dia tahu itu tayamum bisa dilakukan misalnya kita mau wudhu tapi nggak ada air, atau di keadaan darurat pas lagi di gunung nggak ada air gitu ya, Tat ya. Nah itu tayamum. Nah mungkin menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebenarnya tayamum itu apa sih Tat, dan fungsinya tuh untuk apa seperti itu Ustaz? Pada bahasan yang lalu kita sudah membahas tentang wudhu dan mandi yang itu sebenarnya untuk membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar ya. Nah itu kita diharuskan menggunakan air. Padahal kita tahu bahwa di tempat tertentu, kondisi tertentu kita tidak bisa menggunakan air ya. Karena Allah itu tidak akan menyusahkan hambanya. Artinya sebenarnya Allah itu menghendaki yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki bagi kita itu ya, manusia ini kemudahan, bukan menghendaki kesusahan. Maka alternatif lain ketika kita tidak bisa menggunakan air untuk wudu ataupun mandi junub, mandi besar, maka alternatifnya adalah dengan tayamum. Tayamum, objek yang kita gunakan bukan air tapi adalah debu, ya, debu atau tanah. Nah ini karena kita juga sudah pernah sampaikan bahwa yang suci mensucikan itu bukan hanya air ya, tapi juga tanah itu suci mensucikan. Nah, jadi debu kan bagian dari tanah. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa bersuci dengan menggunakan debu atau tanah dengan tayamum pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Seperti memang pas musim kemarau susah air gitu.
Nah, tidak ada air kecuali hanya untuk minum. Nah, kalau kita buat mandi kan nanti malah repot minumnya. Nggak jadi minum Nggak gitu jadi Tat. minum gitu. Nah, maka kita kemudian disyariatkan oleh Allah dengan tayamum atau pada kondisi ketika sakit ya. Kadang kita ketika sakit misalkan demam gitu ataupun sakit apa yang itu kita tidak boleh menyentuh air. Nah, padahal kita kemudian sudah berhadas, baik misalkan buang angin ataupun buang air kecil. Nah, kita kan harus wudhu ya. Padahal kita tidak boleh menggunakan air, maka kita boleh kemudian dengan tayamum. Nah, itu jadi kondisi seperti itu atau kondisi darurat lainnya ya. Misalkan ketika kita naik bis, misalkan kita dari Jakarta naik bis, nah, di mana waktu subuh itu bisnya itu nggak berhenti misalnya gitu kan, atau naik kereta. Kalau kereta kan ada musolanya ya. Nah, tapi bis itu kan nggak ada juga yang ada kamar mandinya, tapi ada juga yang nggak ada gitu kan. Dan kita tidak bisa kemudian berhenti tengah jalan malah repot gitu kan. Maka salah satu alternatifnya kita dengan tayamum di bis itu, kemudian melaksanakannya sholat di bis. Karena ada orang yang kemudian lebih baik meninggalkan sholat daripada kemudian tayamum gitu. Nah, daripada kita meninggalkan sholat maka pengganti wudhu adalah tayamum. Baik. Seperti itu. Berarti ini terkait dengan tayamum. Ini kalau misalnya kita ini ya Tat ya, nggak bisa wudhu itu tadi ya Tat, misalnya lagi di jalan kayak gitu, terus kemudian kita sakit juga, baru kecelakaan misalnya tangannya nih luka kayak gitu ya Tat ya, nggak bisa wudhu. Nah, untuk cara tayamum itu seperti apa Tat? Ya, sebenarnya untuk tayamum itu sangat simpel. Jadi Mbak Dea kalau mau tayamum itu sebenarnya nggak harus cari tanah dulu gitu. Nah, tapi cukup dengan debu. Nah, debu itu kan kalau di rumah aja kadang kalau jarang dibersihkan numpuk. Banyak debu. Di lemari, di rak gitu kan, artinya sebenarnya di sekitar kita itu ada debu. Nah, Tarji memahami bahwa di situ debu yang seperti itu juga bisa digunakan. Jadi cukup kita menempelkan tangan kita ke debu, ya, kemudian supaya nggak terlalu banyak debunya, kita buang dalam artian di kibas tiup gitu bisa ya Tat ya? Tiup sedikit, nggak apa-apa. Kemudian langsung diusapkan ke muka. Setelah itu nggak perlu ngambil wudhu debu lagi, tapi langsung diusapkan itu sampai pergelangan. Mungkin bisa sambil hadap ke kamera juga bisa Tat nih. Jadi cukup seperti ini, kemudian seperti ini, tangan kanan dulu, baru tangan kiri, punggung tangannya. Ya. Jadi cukup sampai pergelangan. Tidak harus ke sini ya Tat ya. Jadi muka satu kali, ya, terus tangan kanan, tangan kiri. Seperti itu. Baik, muka tuh sama telinganya nggak gini Tat misalnya? Ya, hanya bagian muka saja. Gitu, baik. Ya. Dan tidak perlu sampai siku begitu ya Tat ya? Enggak, cuma harus, sampai pergelangan tangan. Dan itu satu kali aja atau berapa kali Tat? Cukup satu kali saja. Baik, berarti nggak usah sama kaki juga gitu ya Tat ya? Tapi sama juga dengan wudhu atau mandi ya. Kita mengawali dengan niat dan bismillah gitu. Diawali dengan niat dan bismillah terlebih dahulu gitu. Kemudian di sini disebutkan dalam himpunan putusan tarjih, tsumamsah bihima wajhaka wa kafaika ya. Kemudian usap ya wajahmu dan kedua tanganmu gitu. Seperti itu. Ambil debu, terus nanti dikibasin atau ditiup gitu bisa ya Tat ya? Terus setelah itu diusap wajah dulu, kemudian ke tangan sampai pergelangan tangan aja. Sampai pergelangan tangan, tidak perlu sampai. Jadi sebenarnya debunya mungkin nggak kelihatan karena mungkin sedikit gitu. Itu tidak masalah. Yang penting ada debunya. Gitu. Dan yang sering jadi pertanyaan nih Tat, ini perlu nggak sih Tat kalau misalnya ini telapak tangannya ini Tat? Apa sudah termasuk waktu ngambil debunya itu Tat? Itu kan sudah terkena debu. Baik. Jadi yang belum terkena kan
punggung. Oke, baik. Ya sebenarnya mudah banget ya Tat ya. Iya. Kalau anak-anak tuh dulu waktu dia kecil tuh kalau misal tayamum gitu ya Tat ya, lagi ikut jamaah di masjid gitu, namanya juga anak-anak ya Tat. Nah itu kalian kalau males wudu gitu Tat, tayamum tapi kayak sama tadi caranya kayak wudu Tat. Iya. Memang ada sebagian yang menyangatkan, artian ya harus tanah beneran gitu kan. Jadi bukan hanya debu gitu. Ada juga pemahaman seperti itu. Tapi yang dipahami oleh Muhammadiyah seperti itu. Oke, baik ya. Dan Ustadz nih, tadi sempat disinggung ya Tat ya, kapan kita boleh tayamum. Salah satunya kalau kita pas kena sakit itu, misalnya ada luka atau di perjalanan. Nah, untuk lebih rincinya sebenarnya di waktu-waktu apa saja sih Tat kita bisa ataupun diperbolehkan untuk tayamum? Iya. Pertama, ketika kita tidak berhalangan menggunakan air ya. Jadi misalkan tadi ya kayak sakit, pokoknya hal-hal yang darurat. Kalau kita menggunakan air, pertama malah tambah sakit atau bisa sampai meninggal dunia. Nah, ketika kita misalkan mandi ya dalam kondisi dingin, kondisi sakit gitu, punya penyakit yang ketika itu mandi bisa menyebabkan hilang nyawa. Nah, lebih baik kemudian diganti dengan tayamum seperti itu. Jadi ketika kondisi khawatir mendapat madorot dengan menggunakan air itu, ya jadi ketika kita menggunakan air kalau kondisi sakit, madorotnya lebih besar, malah kita tidak sakitnya bertambah parah, ya ataupun kemudian bisa menyebabkan meninggal, itu kan madorotnya lebih besar gitu. Maka kita kemudian menggantinya dengan tayamum dan yang ataupun dalam kondisi safar. Kondisi safar itu kita juga boleh ya. Tadi kayak di bis gitu, kita tidak bisa berhenti untuk di masjid ataupun di pom bensin yang itu ada musola untuk berwudu, maka boleh menggunakan tayamum dengan tayamum seperti itu. Selain yang tadi ya pada kondisi tidak ada air. Dan ketika kita masuk kondisi yang itu, maka kemudian diganti dengan wudu tersebut. Ya, misalkan kita nggak nemu air gitu. Tapi ketika mau sholat ada air ya segera aja kemudian berwudu gitu. Baik Ustadz, dan tadi kan kita sudah bahas ya Tat ya, insya Allah sudah lengkap terkait dengan tayamum Ustadz. Dan tema kita pada sore hari ini juga terkait dengan menghilangkan najis. Kalau tayamum itu tadi bagi yang ini ya Tat ya, berhadas gitu ya. Nah untuk ada hadas, ada najis. Ya, dan kali ini Tat untuk menghilangkan najis. Nah ini kan kadang kita tuh sering gitu ya Tat ya, dengar kalau najis itu misalnya dari air liur anjing kayak gitu ya Tat ya. Nah ini sebenarnya bagaimana sih Tat cara untuk membersihkan najis misalnya jika kita terkena air liur anjing, dan bagaimana sih kita membersihkannya Ustadz? Ya kan najis itu kan ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat ya. Nah itu kalau anjing, air liur anjing itu termasuk berat ya. Beda juga penanganannya gitu. Nah, untuk yang najis yang biasa gitu kan seperti kotoran manusia gitu kan, atau darah haid ya, darah nifas, itu cukup membersihkannya dengan air ya, membersihnya dengan air ya, menyiramnya dengan air sampai bersih, di mana sudah tidak ada rupanya, wujudnya sudah hilang, kemudian baunya juga sudah hilang, kemudian rasanya gitu ya, jadi sudah hilang di situ. Kalau air terkena najis ya kondisi airnya tidak berubah sifat-sifatnya, artinya baunya sudah hilang, rupanya wujudnya sudah hilang, rasanya juga sudah hilang. Nah itu cukup seperti itu ya, dengan air yang suci, air yang bersih kita membersihkannya. Seperti itu. Jadi itu untuk menghilangkan ini ya Tat, najisnya gitu ya. Najis yang standar lah, yang biasa. Beda lagi najis yang ringan.
Najis ringan itu adalah air seni, air kencing anak laki-laki yang istilahnya bayi yang laki-laki ya, anak kecil yang masih kecil ya, anak laki-laki yang masih kecil itu kan najis ya air kencingnya. Nah, itu cukup diciprati aja sampai basah. Bahkan terkena ketika kita menggendong itu kan ngompol laki-laki tersebut kena celana kita, itu cukup dibasahi aja. Itu tidak harus kemudian dicuci seluruhnya. Itu dalam kondisi masih kecil ya. Seperti itu. Itu najis yang ringan ya. Kemudian tadi najis yang berat ya, seperti terkena air liur anjing ya, tangan kita ataupun kaki kita, maka kita harus menggosoknya, membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali. Seperti itu. Kemudian mencucinya dengan tanah yang terakhir ya. Salah satunya dengan debu atau tanah. Itu yang disyariatkan seperti itu. Jadi kita bersihkan dengan air 7 kali, kemudian yang terakhir atau salah satunya itu dengan tanah. Berarti air dulu kemudian tanah begitu ya, Tat? Bisa, ataupun misalkan sudah basah kemudian digosok-gosok dengan debu atau salah satu dari 7 kali nyuci itu gitu. Itu khusus untuk air liur dari anjing gitu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuannya kita tadi ya. Nah kalau ini tadi kan sempat ada najis yang sifatnya ringan, sedang, kemudian berat juga ya Tat ya. Kayak tadi ada kena air liur anjing. Nah kalau ini Tat, yang sering di rumah itu kan kayak ada kotoran cicak gitu. Nah itu gimana tuh Tat? Ya itu termasuk kotor ya, tapi tidak najis. Gitu. Jadi cukup membersihkannya saja gitu. Tapi itu tidak menjadi najis ya. Gitu. Kayak misalkan dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di istilahnya dekat kandang kambing ya. Itu Rasulullah sholat, artinya di situ kemudian tidak menjadi najis walaupun mungkin itu termasuk kotor gitu ya, kayak kotoran cicak ataupun kotoran binatang kecil gitu, seperti itu. Ayam gitu juga nggak masalah gitu ya Tat ya, cuma tinggal dibersihin aja gitu. Dibersihkan saja. Tat, ini berkaitan dengan tayamum Tat. Dan juga tadi bagaimana sih menghilangkan najis ya tadi ya, mungkin dari Ustadz Edi bisa mengambil kesimpulan dari materi ini untuk disampaikan ke pendengar radio Purnama Sidi Ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita selain membersihkan hadas, baik hadas besar, hadas kecil itu dengan wudhu ataupun dengan mandi besar, maka kita untuk ketika berhalangan untuk hal itu, baik karena tidak adanya air atau karena sakit, darurat atau karena safar, maka kita boleh dengan tayamum, menggantinya dengan tayamum. Nah ini tayamum ini cukup sederhana dengan mengusapkan telapak tangan kita ke debu, kemudian membasuh ke muka dan ke punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan dan tangan kiri. Itu cukup sederhana ya. Jadi Allah memudahkan kita ketika pada kondisi darurat ya. Ketika kita khawatir akan ada madorotnya. Tetapi dalam kondisi normal maka kita tidak diperkenankan gitu. Kondisi normal ada air ataupun tidak ada madorot yang kita dapatkan ketika kita berwudu dengan air atau mandi ya, maka kita harus menggunakan itu ya, dengan wudu atau air. Kemudian juga untuk menghilangkan najis itu yang terpenting adalah rupa, kemudian bau dan rasanya sudah hilang gitu. Jadi dengan digosok-gosok dengan air itu sudah wujudnya sudah tidak ada, maka itu cukup seperti itu. Berbeda dengan ketika kita mungkin ada interaksi ya, baik digigit bukan digigit ya istilahnya, tahu-tahu ada
anjing deket-deket gitu ya. Deket, terus jilat gitu. Misalnya jilat kena celana kita, maka itu memang harus dicuci gitu kan, seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Edi atas materi kita pada sore hari ini, lengkap dan rinci sekali Ustadz nih ya. Yang tadinya taunya kalau tayamum tuh ya kayak wudhu gitu ya, ternyata enggak ya, sesimpel itu ternyata. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Edi atas kebersamaan kita pada sore hari ini dengan materi tayamum dan menghilangkan najis. Ya, dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan Ustadz Edi merupakan salah satu juga pengurus dari Muhammadiyah Boarding School Kertek Ustadz ya. Untuk saat ini masih membuka pendaftaran siswa baru Ustadz? Ya, saya selama belum terpenuhi kuota ya, artinya kita masih membuka. Jadi sebelum untuk ajaran baru kan masuk tanggal 20-an ya, 20-an Juli. Jadi sebelum itu insya Allah kita masih bisa menerima calon santri baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin punya putra putri yang lulus MI atau SD ingin menyekolahkan atau memondokannya, bisa datang atau daftar di MBS Kertek. Kita punya program unggulan yang pertama tahfidz ya. Tahfidz itu target kita selama 3 tahun 5 juz ya, karena kita pondok bukan pondok tradisional ya, bukan pondok salafiyah yang itu hanya mondok saja, cuma ngaji saja, tapi kita sudah terintegrasi dengan SMP Muhammadiyah Kertek. Jadi kegiatannya selain tahfidz, kemudian ada sekolah ya. Jadi sekolah formal juga ya, gitu. Sekolah formal yang sudah terintegrasi dengan kurikulum pondok. Jadi kita menyatukan kurikulum dinas dan juga kurikulum pondok. Jadi ada bahasa Arab, ada kajian kitab, ada tafsir, hadis dan lain sebagainya. Nah, itu program unggulan kita ya, tahfidz dan juga terintegrasi dengan sekolah. Kemudian juga kita bahasa Arab dan bahasa Inggris kita tekankan untuk percakapan sehari-hari. Jadi santri berbahasa Arab atau Inggris ketika berkomunikasi di asrama atau di lingkungan pondok, seperti itu. Baik, Masya Allah, keren nih ya Tat ya, anak SMP udah jago bahasa gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Edi atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Kami nantikan kembali untuk hadir di Radio Purnama Sidi Ustadz. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Jazakumullahu khair Ustadz Edi. Dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini di 98 FM Radio Purnama Sidi. Anda bisa mendengarkan sajian leluasa lebih luas seputar agama di setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai dengan selesai. Bagi Anda yang mau tanya-tanya Ustadz, silakan bisa menghubungi di 0821 1414 9287. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.